Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kalimat Saya Aquatic. Dan buat teman-teman yang baru klik video kita, thank you. Dan jangan lupa support kita dengan klik tombol subscribe, lalu diaktifkan loncengnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai aquatic, boleh kalian follow aja dan kepoin Instagramnya Noval Kalimat Saya. Show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Dan hari ini kita akan bikin konten mengenai ikan konsumsi ya. Biasanya kita kan bikin ikan hias ya. Nah, kali ini kita kebetulan sekali, alhamdulillah sudah diizinkan sama Bapak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Pak Yayan. Oke, Pak Yayan. Oke, sama Pak Yayan kita di sini ada lokasinya di tempat Ikan ya. Ya, di UPT Unit Pelayanan Teknis by Benih Ikan Kota Bandung ya. Tepatnya di Cibiru ya, Bu ya. Di Cibiru. Dan hari ini kita langsung bakal dipandu ya sama Bapak Ian langsung ya. Kayak tadi udah jalan-jalan Pak ya, kita tadi lumayan juga, ini luas Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih Pak luasnya di sini Pak? Kurang lebih 1,5 hektar, tapi yang jadi kolam kurang lebih 7.000 meter. Oh, Jadi 1,5 hektar ya, sisanya luas ya. Kagum banget tuh. Sebelum ini Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak di sini sebagai apa posisinya? Ini sebagai teknisi lapangan, kebetulan yang di lapangan teknis lapangannya. Salah satunya ya saya, ada rekan saya juga 2 orang. Jadi di sini cuma bertiga dengan segini. Oh, lumayan ini ya Pak ya, berarti Lumayan lah. ribet juga ya Pak ya untuk ngurusnya ya. Dibilang ribet, dibilang enggak ya enggak lah. Jadi itu semua tergantung kitanya menikmati apa enggak kan gitu. Oh Ya, iya, balik lagi ya, ke diri sendiri ya Pak ya. Iya. Berarti di sini ada berapa orang lagi Pak selain Pak Ian? Ada Pak Rohman sama Pak Darwin yang Oh, tadi berarti bagian teknis juga itu, Pak. teknis, ya, Iya. khusus di lapangan. Oke, nah kalau untuk di BBI ini Pak, BBI kita sikat BBI aja ya. Biar mudah. Biar mudah ya. Nah di BBI Ujung Berung ini lebih banyaknya ikan konsumsinya apa aja nih Pak? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu BBI Ya ya. boleh. Oh iya, boleh. Kebetulan di Kota Bandung tiap kabupaten kota itu ada BBI ya. Kabupaten Bandung ada, Garut tiap kabupaten kota pasti ada BBI Balai Benih Ikan. Jadi BBI ini mencetak benih ya. Khususnya Kota Bandung, benih ini kemana larinya? Untuk bantuan ke masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Bandung. Nah kebetulan BBI Kota Bandung ini ada di di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota, punya UPT, nama UPT BBI. Nah UPT BBI ini ada 2 divisi, ada ikan hias yang ada di Menger sama ikan konsumsi yang ada di Cibiru ini. Nah untuk jenis ikan yang dikembangkan di sini ada nila nirwana, terus nila merah, ikan mas, dan untuk tahun ini ditambah ikan lele, sangkuriang, dan mutiara. Kebetulan lele ini baru tahun ini dikembangkan dan alhamdulillah udah ada Berhasil, perkembangannya kan. Alhamdulillah. Berarti itu program dari ini juga ya, Iya. dari pemerintah Kota Bandung gitu Iya, Pak ya. iya, salah satunya untuk mendukung salah satunya Budik Damber gitu. Oh iya benar. Waktu itu kan pernah ada ya Pak ya untuk program Ya, itu. nanti mungkin lelenya dari sini. Tadi ikan nila ya sama ikan merah ikan nila merah. Oh ya maaf. Ikan nila merah. Nah kalau untuk ikan nila merah Pak, berapa banyak sih Pak di sini Pak? Nah untuk pemeliharaan dulu ya, Oh, ya, apa Pak. aja kegiatan yang ada di BBI ini. Oh ya. Dari mulai yang pertama ada pemeliharaan induk, baik induk emas, nila atau lele. Jadi si induk itu dipelihara dalam kolam terpisah antara induk jantan, kolam induk jantan sama kolam induk betina. Yang kemudian pemeliharaan berikutnya pemeliharaan dengan pemberian pakan. Karena induk ini akan menunjang produksi, berarti pakan yang diberikan harus mengandung protein yang tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk mematangkan gonad atau mematangkan telur untuk betina. Setelah itu kemudian ya ini aktivitasnya ya. Setelah pemeliharaan induk kemudian kita persiapan ke proses pemijahan. Jadi si kolam kita siapkan dengan pengurasan, kemudian dikeringkan, bukan dikeringkan, disurutkan lah,
dikeringkan kurang lebih 1-2 hari, kemudian diisi air, kemudian dipasang media. Untuk ikan mas sama ikan nila, media yang digunakan adalah jaring. Nah, perlu kalian tahu juga ada yang namanya jaring, waring, sama hapa. Nah, itu 3 nama ini beda-beda. Jadi yang namanya hapa itu sangat rapat, tertutup ya, rapat. Kecil-kecil itu ya. Terus kayak yang namanya waring itu mata jaringnya ukuran kecil, beda sama jaring. Nah, jaring mata jaringnya ukuran gede. Nah, itu salah satu. Kadang kita kan nggak tahu yang ini jaring, ya itu jaring, sama-sama. Ini berarti masuknya apa nih Pak? Ini jaring. Ini jaring. Nah, itu waringnya hitam ya. Oh, yang itu ya. Tingkat kerapatan berarti itu ya. Kalau yang namanya hapa itu tertutup rapat. Tujuannya itu bisa dipakai untuk pembenihan lele, kita gunakan hapa kan gitu ya. Oh ya, seperti yang di dalam. Jadi si larva begitu netas nggak keluar. Jadi memudahkan untuk untuk memindahkan larva ke yang berikutnya. Di sini proses gimana lagi nih Pak? Nah, tadi kan sampai mana persiapan kolam, Ya, terus habis itu pengisian air ya. Kemudian pasang media pemijahan. Nah, ada medianya. Untuk ikan nila ini kebetulan beda dari tempat lain. Iya. Kita pasang media jaring. Iya. Selain kolam terus media jaring. Kalau di tempat lain gimana? Karena sistem pemijahan nila itu ada yang sering umumnya kita dipakai, ada 2 sistem. Apa aja? Yang pertama nih, biasa digunakan kolam, terus kita masukin induk dengan perbandingan satu jantan 3 betina masuk kolam. Kemudian setelah 2 minggu si larvanya kan keluar, cenderung larva keluar itu ada di pinggir. Nah, kita ngambilin tiap hari. Masih mending kalau kolam pemijahannya satu kolam, kalau 10 kolam kan kita capek muter-muter ya. Iya. Sistem yang kedua biasanya ada di daerah Sukabumi, induk masuk ya. Setelah 2 minggu kita nggak ngambilin manual tiap hari muter-muter, tapi si kolam disurutkan. Cuma untuk ngambil larva di sana kan masih ada induk, otomatis kalau kita ngambil larva ada induk kan otomatis kasebredan kalau kata orang Sunda. Tinggi ya, Pak, ya, jadi tingkat mortalitasnya sangat tinggi, boleh dibilang tinggi lah. Terus dari segi manajemen air kan sayang, baru 2 minggu diisi udah dibuang lagi kan. Air baru lagi. Nah, kalau di kita ini kita pasang jaring, kemudian kita masukin induk sesuai yang tadi. Satu jantan 3 betina masukin jaring, dan di jaring di tengah kolam kayak ini nih. Nah, setelah 2 minggu si larva keluar dengan sendirinya. Oh, berarti hampir sama kayak pembudidayaan ikan gapi atau moli plati gitu ya Pak ya? Itu justru yang moli gapi justru awalnya mungkin nggak tahu ya, nggak tahu duluan ini, nggak tahu itu. Yang jelas sistem ini kan baru di sini lah, belum dipakai. Tapi yang perlu kita cermati untuk pemijahan ini harus benar-benar dalam seleksi induk. Jadi biar ini kan dalam pemijahan dalam jaring ini cuma 1 bulan, 2 minggu keluar. Nah, diusahakan dalam 1 bulan ini si induk udah ngeluarin larva semua. Jadi dalam seleksi induk itu harus benar-benar yang udah matang, yang kayak gimana. Jadi nggak bisa asal. Untuk pemilihan induk yang udah siap itu gimana gitu caranya? Kemudian setelah itu pasang media ya, udah pasang media ini untuk ikan nila. Kemudian kita seleksi induk. Nah, salah satu ciri induk yang udah matang gonat gimana? Secara fisik kan nggak kelihatan ya. Betul. Tapi kita lihat jenis kelaminnya aja. Yang namanya pembudidaya, apalagi yang awal ya. Setelah kita tahu jantan betina kayak gimana, nah itu pisahin. Kemudian kita seleksi gimana yang udah matang. Cukup lihat cukup lihat kelaminnya. Apabila kelaminnya itu berwarna merah, baik ikan nila, lele atau ikan mas, itu berarti udah siap untuk dipijahkan. Jadi jangan ribet-ribet lah.
Kadang kan kita ribet mesti gini. Ya kita kan harus memberikan yang praktis biar Ya, bisa betul. diikuti yang Betul, lain. betul. Jangan sampai kita bikin ribet jadi yang lain juga nggak malas mengikuti Pusing kan. ya jadinya malas juga ngikutin. Biar kita yang pusingnya tapi yang lain Ya. jangan sampai Saling ikut berbagi pusing. lah ya Pak ya, Nah. kita sharing ilmu ya. Nah, itu. Dari kita. Makanya itu sistemnya. Setelah itu diseleksi kepadatan dalam pemijaan ikan nila berapa kan gitu. Oh iya bener. Oh ya ini 1 juga Pak, ya. meter 1 ekor. Ini kan Oh, gitu. jaringnya kan kita pakai 7 kali 7 berarti 49. Iya. Taruh 50. Iya. Berarti itu cukup untuk betina 50 ekor. Ya. Udah nggak bisa dilebihin lagi Nah, Pak ya, udah maksimal. Karena ikan nila itu proses pemijahannya kalau ikan nila udah mengerami telurnya dia pasti diam di satu tempat, satu titik ya. Nah jarak yang satu sama yang satu itu minimalnya 1 meter. Oh. Jangan sampai rapat. Kalau rapat dia bakal berkelahi. Dengan berkelahi berarti bakal makan Anakannya telur yang ada di telurnya itu ya. karena siklid kan, Dia di bahu berarti ya Pak ya. dirami di mulutnya. Mood brood ini. Mood breeder kan gitu. Iya. Nah itu. Terus proses selanjutnya apa lagi tuh Pak dari Kan benih? tadi udah kita seleksi, masukin jaring. Setelah 2 minggu kan si larva keluar. Ya. Ya. Nah, pemijaan dalam jaring ini berapa lama? 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Nggak 2 Ya. bulan, nggak 3 bulan. Jadi untuk menjaga keseragaman anaknya. Ukuran. Heeh. Oh iya. Biasanya kalau di ikan kan ada 3 ukuran, misalnya Ya. 13, 35, 57, 79. Nah, itu kita biar ukurannya seragam seperti itu. Karena di ikan itu kalau terlalu jauh ukuran, otomatis yang kecil pasti dimakan. Meskipun tingkat kanibal dibilang nggak kanibal, tapi kalau terlalu kecil terus ada yang gede pasti dimakan, apalagi kurang pakan kan gitu ya. Nah selanjutnya setelah 1 bulan si induk tadi sama jaringnya diangkat, kemudian dikembalikan ke kolam induk masing-masing, jantan ke jantan, betina ke betina. Nah proses selanjutnya pemeliharaan larva. Larva pertama 2 minggu pertama kita kasih pakan serbuk ya. Oh serbuk. Serbuk karena masih larva, bukan mulutnya masih kecil, jadi kita kasih serbuk Ya. yang kandungan proteinnya lebih dari 30%, kalau nggak salah itu 35%. Kenapa harus tinggi? Karena yang namanya larva atau benih itu pertumbuhannya lagi mesat, jadi jangan sampai diamat karena protein yang rendah. Jadi harus protein tinggi karena sayang pertumbuhan lagi bagus kita amat sama protein rendah, jadi diusahakan untuk protein yang tinggi kan gitu. Kalau untuk peletnya ada mereknya apa kira-kira Pak? Kalau yang Kalau- bagus untuk Ya, pembesaran kalau gitu. Pembesaran apa boleh disebutin ya? Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa, ya. Kayaknya umum juga ya. Nah, Iya ya. juga kayaknya. Nah untuk pelet serbuk ini biasanya kita pakai hipropit atau pengli. Pengli yang ukuran 0 ya berarti serbuk. Ya. Itu proteinnya tinggi. Kemudian setelah 2 minggu kita kasih pelet butiran. Tapi pelet butiran ini tetap proteinnya tinggi, harusnya di atas 30. Yang ukuran butirannya itu disesuaikan sama bukaan mulut tadi. Oh iya, Biasanya ada ukuran min 3, min 1, min 2. Nah itu terserah mau ukuran berapa, yang penting sesuai Kita sama sesuaikan bukaan mulutnya sama gitu. mulutnya. Nah, Kalau pakai pakan hidup masih bisa nggak Pak? Kalau ikan Ya, apa kayak ikan cacing konsumsi ya, ya. cacing sutra kayak gitu, cacing bisa beku. aja. Tapi ketersediaannya bakal ada terus enggak? Iya, Gitu. betul. Terus dari segi harga bakal Iya, ini betul enggak, bakal gitu. nggak ketutup kayaknya ya Pak ya Iya. harganya. Kalau untuk bedanya larva sama benih itu apa tuh Pak? Nah, ya emang kita harus tahu. Kadang kita nyebut benih disebut larva. Iya, kadang bingung juga juga. kayak Iya. gimana. Iya. Jadi yang namanya larva itu kalau kita lihat secara dekat itu masih ada kuning telur di tubuhnya. Oh gitu. Nah itu sebagai apa? Sebagai cadangan makanan buat dia. Iya. Dalam fase itu kita nggak usah ngasih makan karena masih ada cadangan makanannya. Nah setelah lepas telur yang ada di tubuhnya itu baru lari ke benih. Oh, Jadi bedanya larva Dikatakan ada- benih itu udah lepas telur ya. udah nggak ada cadangan, Cadangan makan. makanan gitu. Jadi larva masih ada kuning telur di tubuhnya, masih bawa cadangan makanan. Yang namanya benih udah lepas kuning telurnya tadi atau cadangan makanannya tadi. Itu iya. bedanya. Selanjutnya sampai panen berapa lama?
dari si induk tadi diangkat kita pelihara selama 2 bulan, jadi totalnya 3 3 bulan bulan. dari nol sampai kita panen. 3 bulan ini sampai ukuran berapa? Biasanya ukuran 2 jari. Oh, 2 jari atau ukuran sekilo 100-150 lah. Iya. Baru kita panen. Gimana cara panennya? Kebetulan di kita itu cara panen nggak langsung si pembuangan disurutin, tapi kita pakai dengan sistem jaring. Sistem jaringan kayak gimana? Jadi kita pasang jaring ke tengah ya, jadi si pinggir-pinggirnya kita turunin ke bawah, tapi masih ada tali ke darat ya. Ya. Yang tengahnya kita tutup, dipanteng, terus kita dipancing pakai pakan. Jadi si ikan tuh ngumpul Di satu di tempat. tengah jaring. Kan jaring pinggir kiri kanan di bawah ya. Bawah. Si ikan kan pada masuk nih. Dipancing pakai pakan, setelah ngumpul kita angkat, ditarik. Jadi kan jadi nggak kabur ikannya. iya. Itu dilakukan sampai kurang lebih si ikan terangkat kurang lebih 70%, baru sisanya si kolam disurutkan. Oh, iya. Nah, dengan sistem seperti itu tujuannya apa? Untuk menekan mortalitas. Oh. Karena dalam kondisi ikan banyak, kita Iya. panen dengan cara si pembuangan itu disurutkan langsung, Iya. otomatis mortalitas pasti banyak. Cenderung banyak yang mati. Karena kitanya capek ikan mati kan gitu. Jadi Iya. kata orang Sunda mah capek gawe teka Teka pake. Capek-capek nggak ada hasilnya ya. Nah gitu. Nah setelah itu kita panen, terus ditampung di waring, kemudian kita salurkan ke masyarakat. Masyarakat mana? Khususnya Oh. masyarakat Kota Bandung. Wih, mantap ya. Jadi nggak ini ya, pemasaran itu bukan untuk dijual secara komersial berarti ya di sini ya. Jadi di sini untuk bantuan ke masyarakat, Oh, terutama keren, Pak, ya. masyarakat yang berminat ke ikan kan gitu. Iya. Nah, perlu diketahui juga selain memberi bantuan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung, BWI ini juga sebagai sarana edukasi baik bagi siswa atau mahasiswa atau instansi atau masyarakat umum, sangat terbuka. Jadi open ya kalau yang teman-teman yang mau kesini juga untuk belajar juga sangat open ya Pak ya. Iya. Ya salah satunya ya sarana edukasi ya di iniin di sini kan diprioritaskan. Jadi silahkan ya kalau mau konsultasi atau sharing tentang perikanan, sekalian Silaturahmi Pak ya. main-main ke sini kan. Boleh, nanti kita share alamatnya ya, guys. Nah, Pak, Pak Yan, kalau boleh tahu, Pak Yan tuh udah bekerja di sini udah berapa lama, Pak? Kebetulan saya dari perikanan ya, dulu dari Unpad. Oh, Lulus- pada dulu, Pak ya. dulu, tapi dari D3-nya. Kebetulan Iya. D3 dulu kan cenderungnya ke praktek di lapangan ya. Lulus tahun 2000, setelah 2000 saya sampai tahun 2013 di swasta ya, di perusahaan perikanan swasta. Iya. Nah, dari tahun 2014 sampai sekarang di sini. Berarti Bapak kurang mah- lebih 8 tahun. Oh iya, Bapak lebih dikonsumsi ya dari dulu ya. Konsumsi. Tapi pernah juga di waktu di Karawang di ikan hias, siklid. Oh, Nah, jenis siklid kayak lemon kayak gitu, terus blue elektrik yang kayak gitulah. Iya. Jenis-jenis siklid ya lumayan juga. Kemudian kayak ikan koi juga. Oh, koi juga Bapak ya. Wih, mantap. Ya. Pengalaman udah banyak ya Bapak ya Iya. kalau dari dulu. Ya makanya ditunggulah di sini kita sharing kan gitu ya. Betul. Sharing sambil silaturahmi kan nggak ada salahnya ya. Iya, betul. Ya, betul, Pak. Oke, Pak. Ya itu karena ilmu kan dari tempat lain juga kan kadang beda-beda ya. Jadi kita bakal gabungin ya, Gabungin. sharing gitu. Siapa tahu dapat yang terbaik kan Nah, gitu ya. Iya, betul. Oh ini kelemahannya ini Ya. kelemahannya ini disatuin jadi lebih baik kan gitu. Nah itu tadi untuk ikan nila ya. Untuk ikan mas tadi proses sama, ada pemeliharaan induk ya. Induk diberi pakan yang protein tinggi, tujuannya sama untuk mematangkan gonad atau telur ya. Ya. Kemudian nah untuk ikan mas ini kita pasang media pemijahnya pakai waring. Oh, kali ini pakai waring ya. Tadi kan pakai jaring. Jaring, Eh, ya.
Kalau ikan mas pakai waring. Kenapa Pak? Pakai waring. Pakai waring. Kenapa? Karena kita bakal ngambil induknya, terus si telurnya kan nggak turun ke bawah. Ya. Ya. Kalau ikan nila kan dirami langsung. Langsung dibuat Pak ya. Nah, untuk media apa aja yang digunakan untuk ikan mas? Ya. Kita medianya kan kolam. Setelah itu kolam dipasang waring yang ukuran 4x4 yang ada di sini. Kemudian apalagi kita pasang kakaban untuk media telur. Kakaban atau ijuk ya. Kalau ijuk ya. Ijuk itu untuk media telur. Kalau kita udah siap, kemudian seleksi induk. Nah, untuk seleksi induk ciri induk yang udah siap gimana untuk jantan, gimana untuk betina, berapa perbandingannya kan gitu ya. Ya, itu. Jadi untuk betina itu cirinya si perutnya itu membuncit ke arah anus, jadi ke arah pembuangan ya, ke anus ya. Jadi terus kalau diraba itu lembek. Oh, hampir kayak koki berarti apa ya? Hampir sama kayak koki lah. Iya. Lembek, terus si kelamin berwarna merah. Nah itu cirinya. Kemudian untuk jantan gimana? Kalau untuk jantan salah satunya yang lebih efektif itu dengan cara di stripping. Oh, keluar Stripping sedikit sperma ya. mungkin ya. Tapi jangan ditekan, cukup sedikit keluar sperma ya udah. Oh, udah siap jantan. jantan. Nah perbandingannya berapa? Tadi untuk ikan nila itu 1 jantan, 3 betina. ya. Nah untuk ikan mas ini kilogram. Oh, kok Jadi 1 kilogram induk betina, 3 kilogram induk jantan. Jadi kalau induk betinanya 1 kilo, jantannya 3 kilo. Ukurannya yang jantan itu kan tadi 1 kilo ya, 1 kilo 1 ekor. Jantan 3 kilo. Yang ukuran berapa? Biasanya ukuran 1,4 kilo, berarti kalau 3 kilo berapa ekor? 12 ekor berarti ya. ekor. Kenapa harus ukuran gitu? Karena ukuran segitu dia itu gesit ya. Jadi yang proses pemijahannya itu kan si betina dikejar jantan. Iya. Nah, harus jantan yang agresif. Oh, Nah, ukuran iya. segitu sangat agresif untuk mengejar betina. Oke. Dari ukuran juga kan dia lebih kecil ya. Yang penting kan udah matang spermanya, udah ada spermanya gitu. Nah itu. Kemudian proses pengijaannya berapa lama? Setelah kita seleksi masukin tadi media pemijahannya tadi, si induk tadi. Iya. Itu terjadinya berapa lama? Itu kalau ikan mas cuma semalam dia bertelur. Cepet Pak ya? Sangat cepat lah dibanding ikan nila. Iya, iya. Ikan mas cuma semalam. Kemudian besoknya masukin sore, biasanya sore, cenderungnya umumnya sore. Nanti malam udah memijah, mengeluarkan telur. Besok si induknya diangkat kembali. Kita tinggal nunggu proses menetasnya. Nah untuk di kota Bandung ini berapa lama si telur menetas? Ya. 3 sampai 5 hari. Menetas awalnya itu hari ketiga biasanya. Sampai netas totalnya biasanya hari keempat kelima. Setelah hari kelima, setelah kelihatan netas semua, si ijuk tadi diangkat. Dipindahin. Diangkat lah, dibersihin lagi. Si larva udah tinggal di kolam kan gitu. Nah itu untuk pemeliharaan ikan mas berapa lama dari larva? Kalau tadi ikan nila kan berapa lama? 2 minggu. 1 bulan ya? 2 bulan. Pemijahan. Ya untuk pemeliharaan 2 bulan. Iya, iya. Untuk pemijahan, 2 bulan untuk pemeliharaannya. Iya, kan iya, gitu. iya. Kalau ikan mas karena pertumbuhannya lebih lambat daripada ikan nila, pemeliharaannya selama 3 bulan. Wow, lebih lama 1 bulan Pak ya? Lebih lama lah, karena ikan mas itu beda sama ikan nila, terus kebutuhan oksigennya lebih tinggi daripada ikan nila. Jadi otomatis kalau oksigennya minim, nafsu makannya kurang. Akibat nafsu makan kurang, pertumbuhan jadi Lambat. Nah, ke sana. Jadi kemudian 3 bulan, pakan pertama sama kayak tadi serbuk, kurang lebih 2 minggu. Setelah itu sama pelet. Setelah 3 bulan panennya sama kayak panen ikan nila, dijaring dulu, kemudian sisanya disurutkan. Oke. Sama ya kalau panennya ya. Nah itu untuk ikan mas ya. Iya. Ada Kalau satu untuk lagi lele? ikan lele. Lele, oh iya. Ikan lele sama kalau induk jantan betina dipisah. Pokoknya apapun ikannya
kalau kita proses pemijaan itu budidaya itu kan ada dua ya. Iya. Ada pembenihan, ada pembesaran. Kalau Iya. kita melakukan pembenihan otomatis ada induk. Nah, induk ini jangan sampai disatuin, harus terpisah ya. Nah, itu kan modal ya. Iya. Induk itu modal. Nah, untuk ikan lele ini prosesnya sama. Nah, untuk ikan lele di pemijaannya di dalam bak ya, di bak, tapi dipasang hapa. Apa tuh Tadi apa, Pak? apa itu yang yang rapat lah, enggak jaring tapi Yang enggak kurang ada lebih rapat banget ya. tapi mata jaringnya rapet, enggak Ya. ada Oh, enggak seperti yang untuk larva itu ya, Pak ya? yang tadi Oh iya, apa. betul. Nah, itu apa? Untuk lele itu dikasih apa? Tadi ikan mas, ikan nila kasih jaring, Iya. ikan mas Kasih pakai waring. waring, ikan lele Ini pakai hapa ya? Nah, kenapa pakai hapa? Nah, itu kan salah satunya untuk dimana menetas si larva kan nggak kemana-mana. Terus setelah si induk tadi mengeluarkan telur, gampang diangkatnya kalau lele. Makanya di sana. Terus kenapa nggak di kolam kayak gini? Karena lele itu kan tingkat kanibalnya tinggi. Jadi kalau ada lele di kolam ini, Iya. makin lama makin besar, otomatis bakal makan ikan yang ada di sini di kolam ya. Makanya diusahakan jangan di kolam tanah, di bak-bak kayak gitu. Jadi harus terpisah Pak ya. Nah, prosesnya kayak gimana untuk ikan lele? Nah, itu saya penasaran juga. Jadi ikan lele setelah kita nyiapin medianya hampir sama kayak ikan mas, Iya. cuma yang beda itu hapa sama waring ya. Iya. Jadi kita pakai hapa, kemudian media untuk telurnya pakai hijuk atau kakaban. Berarti ya. kalau di sini pemijahannya secara alami ya, Pak ya, semuanya Secara ya. alami. Kebetulan kenapa secara alami? Enggak secara buatan suntik atau gimana ya? Kenapa? Kenapa, Pak? Kita karena saya pernah lah ngalami ya. Ini jadi balik lagi ke sana lagi ya. Enggak nggak apa-apa, apa-apa. enggak apa-apa, nostalgia. Jadi kenapa kawin suntik sama alami Iya. lebih baik alami? Karena yang namanya alami itu otomatis telur yang keluar itu yang udah benar-benar Siap, matang ya. Kalau kita suntik seakan-akan terpaksa Didorong ya, didorong. apalagi di stripping kan telur muda keluar mungkin itu bakal jadi enggak yang jadi yang tua, jadi kasihan juga kan gitu ya. Jadi ya bagusnya menurut saya gitu ya, tapi menurut yang lain ada positif negatifnya mungkin ya. Iya. Kalau secara stripping ya, dia mungkin lebih bersih. Kita kan stripping itu disuntik, kemudian setelah sekian belas jam kita keluarin telurnya, kita bunuh induknya, keluarin spermanya, diencerin, kita bisa disimpan di bak-bak yang bersih lah. Harus dibunuh Pak kalau untuk lele ya? Kan, lele dibunuh. Kita ngambil spermanya, nggak bisa dikeluarin kita kayak stripping gitu nggak ya? bisa, kecuali ikan mas itu. Berarti kalau lele harus dibunuh. Nah itu mungkin, tapi dari proses tingkat mortalitasnya lebih bagus Yang alami, lebih rendah kan itu ya. Nah itu prosesnya kayak gimana, kembali lagi setelah kita seleksi. Sama kalau seleksi induk itu kalau dilihat usia biasanya minimalnya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Terus dari fisik buncit ke arah anus ya untuk lele betinanya. Terus kalau dipegang lembek, nah yang paling penting itu si kelaminnya tadi berwarna merah. Oh, nah itu itu udah udah siap, siap, ya. Itu udah siap. Jantan begitu juga. Jantan kan nggak bisa di stripping. Iya. Lihat fisiknya kayak gimana, Nah itu bingung. benar. Gimana tuh? Tetap lihat kelaminnya. Kalau udah berwarna merah udah siap, karena ada yang putih. Kalau udah merah berarti udah siap. Nah setelah kita seleksi, masuk ke media pemijahan yang udah disiapkan tadi. Ya. Masuk. Nah perbandingannya berapa untuk lele? Kalau lele 1 banding 1. 1 ekor banding 1 ekor, 1 lawan 1. Proses pemijahan cuma 1 malam, sama kayak ikan mas ya. Iya. 1 malam, misalnya sore dimasukin, malam
memijah, mengeluarkan telur, paginya kita ambil induknya. Proses netasnya 3 sampai 5 hari total, baru si induk diangkat. Nah kemudian dikasih makan apa? Nah khusus untuk lele, karena dia di bak ya, bukan di air ngalir, otomatis harus pakan hidup. Makanya awalnya selama kurang lebih 3 sampai 5 hari setelah kuning telurnya dia habis, nggak dikasih serbuk. Kalau lele dikasih kutu air atau dapnia ya. Dapnia itu 3 sampai 5 hari. Selanjutnya diberi itu cacing sutra. Cacing sutra kurang lebih 3 mingguan lah. Selanjutnya diberi pelet butiran. Pas pokoknya udah di atas 3 minggu udah makan pelet ya Pak ya? Udah aman. Kita sambil lihat bukan mulutnya ini udah cukup pelet belum kan, dari pelet yang paling kecil gitu kan. Kenapa nggak bisa? Karena cenderung airnya itu bau yang nantinya jadi racun justru. Udah pernah ngalamin berarti ya? Makanya saya berbicara kayak gini karena saya udah ngalami gitu. Jadi untuk lele ini apalagi larva, setelah lewat larva harus diberi pakan hidup sampai usia sampai dia bisa makan pelet butiran yang terkecil. Jangan coba-coba ngasih makan lele pakai pelet serbuk di dalam bak, kecuali di kolam tanah itu beda lagi. Karena kalau kolam tanah bisa terurai sama tanah ya. Organisme ya yang ada di tanah ya. Kalau di bak kan nggak ada pengurainya. Betul, gitu. Pak. Betul. Nah itu saya alami sendiri. Kalau kita dari larva, lepas larva dikasih pelet butiran serbuk, mati, nggak kuat baunya. Kalau kayak mudik damper itu gimana itu Pak? Nah, itu pelet ya? Damer kan udah pelet. Udah pelet ya? Udah pelet ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak ngendap kan, habis ya kelihatan. Iya. Cuma kita harus memperhatikan air. Satu kualitasnya air. Nah ini untuk air harus gimana? Harus ada pengurai. Makanya biasanya seminggu sekali dikasih probiotik untuk bakteri ya. Untuk menguraikan sisa pakan sama kotoran yang ada di ember itu. Amoniaknya ya diurai. Selain itu bisa juga dengan pergantian air, sepertiganya dibuang, tambah lagi kasih probiotik. Bayan, kebetulan kan kita juga kesini kan tadi takjub ya sama luasnya gitu. Ini sama banyak banget tadi kan satu berapa? 1 hektar ya? 1,5 hektar ya. Nah 1,5 hektar ini dibagi berapa kolam sih Pak? Nah ini untuk kolam produksi aja. Untuk produksi ikan mas ini untuk ikan nila 1, 2 kolam, itu kolam koleksi. Iya. Terus untuk produksi ikan mas ada di atas tadi 3 kolam. Untuk pendederan di tadi yang punya bensin. Nah untuk kebetulan di kita itu pemijahan sama pendederan dalam 1 kolam. Oh dalam 1 kolam. Oke guys, keren banget nih ilmu hari ini dari Pak Yan. Pak Yan sebelumnya kita ucapkan terima kasih Pak ya. Banyak Pak, udah diizinkan untuk sharing-sharing sama teman-teman juga. Ya. Nah jadi kalau teman-teman juga pengen kesini gampang Pak, nanti kita tulis aja alamatnya di deskripsi. Aja lah yang mau sharing atau silaturahmi, tentunya jangan sungkan-sungkan, di sini terbuka lah. Yang penting misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau pokoknya tentang perikanan silahkan. Buat mahasiswa perikanannya boleh kesini. Jangan lupa bawa kopi. Sekian hari ini, karena kita juga udah capek nih saya berdiri nih. Semoga kalian terus bisa ini ya, bisa ambil ilmunya dari Pak Yan. Terima kasih Pak ya sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi teman-teman di video kita selanjutnya ya. Bye.